Halo Kak Sana, selamat malam. Halo Mbak Amin, selamat malam. Malam ini kita mau ngapain nih? Malam ini kita akan mereview video yang lagi viral, yang sangat kontroversial, sensitif, ada pro dan kontranya. Oke, ya udah langsung mulai aja ya. Saya juga penasaran sih, sekontroversi Oke, apa. yuk kita review. Mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa wanita hamil sekarang melahirkan kebanyakan menggunakan metode sesar, nggak bisa normal. Salah satunya adalah kurangnya gerak, kurang aktivitas. Aku kasih contoh ya, temanku kemarin istri, dia lagi hamil. Hamil muda, hamil tua, dia selalu menggunakan kursi roda. Alasannya apa? Karena takut kecapean. Di mana-mana kalau pengen lahir normal, seharusnya banyak aktivitas, banyak gerak, banyak kerja, tapi jangan kecapean. Nah, itu yang baru benar. Jadi begini ya, di video awal-awal videonya, si Bang Ferry ini mengatakan bahwa mungkin ini adalah salah satu penyebabnya. Kenapa wanita di Indonesia itu banyak yang melahirkan sesar dibandingin dengan normal ya. Berarti ini kan mungkin ya, mungkin itu artinya apa? Dugaan menurut pendapat dia gitu. Nah, terus dia kan juga menjelaskan salah satunya adalah kurangnya gerak. Salah satunya loh ya. Ingat, salah satunya itu dengan satu-satunya itu berbeda gitu loh. Jadi salah satu Benar. itu artinya banyak opsi, banyak kemungkinan lain gitu. Kalau satu-satunya itu berarti udah langsung fix karena kurang gerak. Ah, itu yang saya tangkap sih poinnya ya. Kalau Bang Amin sendiri gimana? Iya, menurut saya pendapat pribadi saya untuk di 34 detik pertama ini ya, eh, sebenarnya kata Bang Ferry ini sebenarnya tidak ada yang salah ya kalau untuk di 34 detik pertama ini karena kan katanya salah satu yang membuat orang itu melakukan sesar itu kan kemungkinan katanya adalah aktivitas kurang gerak ya sehingga apa Mhm. memperlambat persalinan dan setelah saya baca-baca di berita-berita atau di informasi di Google ya memang ada tertulis bahwa eh, kalau kita lagi hamil itu kita juga harus melakukan aktivitas juga tapi bukan aktivitas yang sangat berat enggak ya palingan ya kita jalan-jalan di apa tuh di tempat daerah sekitar kita mungkin sekitar 10 menit gitu ya kalau saya lihat di beberapa artis Indonesia ya itu kalau saya lihat ada banyak juga loh yang sampai melakukan olahraga apa tuh yang biasa kayak duduk pakai balon itu loh. Ngerti nggak sih? Tahu nggak sih? Yoga yoga nggak sih? Yoga Atau yang namanya aerobik ringan? atau apa sih namanya? Nanti kita kalau bisa cantumkan gambarnya ya. Nah, itu eh, pendapat kita berdua ya. Kalau untuk ini sih Bang Ferry aman ya. Masih aman juga menurut saya. Karena kan dia kan ada disclaimer, dia bilang, "Tapi jangan sampai kecapean." Artinya apa? Ya tetap pada Benar. takarannya lah kan, jangan terlalu berlebihan gitu. Mari kita lanjutkan reaction-nya. Jangan pernah memanjakan istri yang lagi hamil. Manjain dalam arti apa? Jangan membiarkan dia kebanyakan tidur, jangan membiarkan dia kebanyakan santai. Lebih banyak aktivitas semakin bagus. Contohnya waktu melahirkan Dom-Dom, aku ada di ruangan bersalin dan aku lihat sendiri istriku 3 kali ngeden aja langsung keluar dan gak ada tuh drama-drama nangis-nangisan, kontraksi berjam-jam itu gak ada. Langsung kontraksi, hitungan jam, langsung brojol. Begitu juga Sky. Sky juga istriku banyak aktivitas, banyak kerja. Kerja itu bukan kerja berat ya. Dia sering sapu pel, sering jalan-jalan keluar, nggak pernah tidur siang. Sky lebih cepat lagi, cuma 1 kali ngeden doang langsung keluar. Itu semua karena adanya gerak aktivitas. Sejauh ini kan kita sampai ke menit 1,46 ya. Nah, kalau yang ini sih emang agak pro dan kontra sih. Kalau menurut saya loh ya, ini lebih ke persepsi masyarakat bahwa kalau sedang mengandung, entah dari mengandung muda atau tua, itu identik dengan kayak tidur-tiduran kan gitu loh. Mungkin kan kayak gini nih, kan banyak masyarakat yang contohnya gini lah ya.
Mungkin contohnya gue lagi menstruasi gitu. Jadi aduh emang, capek, pengen rebahan gitu, bawaannya pengen rebahan mulu gitu kan. Nah jadi banyak masyarakat yang juga merasa bahwa, kondisi dia lagi mengandung, dia tuh bawaannya tuh kayak pengen rebahan gitu loh. Alasannya kenapa ya? Karena lagi mengandung gitu. Nah dan di sini kan si Bang Ferry ini seperti lebih ke menekankan poin bahwa justru kamu sedang mengandung, kamu harus banyak aktivitas gitu. Tapi bukan kerja berat loh ya, digarisbawahin bukan kerja berat. Yang jadi kontroversial itu tuh lebih ke karena dia membandingkan cerita dari pengalaman istrinya. Kalau yang soal ini kan kondisi visi orang berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut dia, Benar. salah satu alasan istrinya lahir normal itu karena pada saat mengandung itu banyak gerak gitu. Bukan tidur-tiduran terus, itu maksud dia ya, dari pengalaman dia. Saya sih hanya menerangkan berdasarkan dari video yang dia katakan. Nah, itu yang saya tangkap sih ya. Nah, kalau Bang Amin sendiri gimana? Iya, kalau tangkapan saya sebenarnya di sini udah mulai-mulai pro dan kontra nih ya. Di mana kata Bang Ferry ini yang pertama itu adalah sebenarnya yang pertama itu udah benar ya, bahwa ketika wanita lagi hamil ya itu disarankan bahwa memang harus beraktivitas supaya memperlancar persalinan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya untuk ini juga sebenarnya tergantung fisik wanita lagi ya. Nah, kadang kan ada tuh yang udah beraktivitas yang ringan-ringan gitu ya. Tapi pada saat dia sudah mulai mau dekat-dekat persalinan, itu ternyata di luar ekspektasi. Ternyata ya banyak yang Hmm, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang kan kita mikirnya, oh pasti lancar nih ya. Ternyata malah mm-mm, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Karena itu apa? Karena efek mungkin fisik wanita ya, yang mungkin kadang kan katanya ada yang mungkin katanya tuh ini bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin katanya perut ada yang ke bawah gitu kan. Nah, jadi mungkin pada saat mau melahirkan itu susah gitu loh. Itu mm. ngerti nggak Kak Sana? Kak Sana. Iya, saya ngerti. Kayak mungkin Nah, tulang belakangnya tuh pernah agak dengar agak-agak ke pengalaman bawah. masalah ini kan? Apa namanya, pinggangnya tuh mungkin agak sempit gitu kan. Ini tuh Nah, ya iya iya iya. kembali lagi ke Nah, kondisi hmm. masing-masing orang gitu. Benar, tergantung kondisi masing-masing orang gitu ya. Jadi tidak Ah, semuanya bisa tidak bisa menyamaratakan semuanya gitu. ada satu poin Nah, lagi yang mau saya katakan sih hmm, ya. Di sini kan hmm, dia, menceritakan nih bukan perjalanan, pengalaman, melahirkan, istrinya gitu kan. Itu kan berdasarkan hmm, pengalaman dia. Dan ya bagus hmm, ya bagus, kalau istrinya si Bang Ferry ini melahirkan dengan cara yang normal, maksudnya tuh lancar gitu. hmm. Tetapi ada beberapa kata-kata yang menurut saya diksi yang digunakan oleh si Bang Ferry ini kurang tepat ya. Mungkin ini yang memicu kenapa netizen itu naik Ya, darah gitu. Yaitu apa? hmm. Satu kali, 2 kali, 3 kali ngeden doang. Penggunaan diksi doangnya ini yang terkesan tuh meremehkan kali ya. Nah, kayak Hmm. gitu sih. Kita sih Ada netral ya, kesan netral, doang ingat nih. netral gitu. Disclaimer ya guys, kita buat konten ini, kita itu sebenarnya netral ya. Jujur kita berdua ini kenal dekat dengan Bang Ferry ya, tapi kita tetap netral. Dan buktinya sekarang ya, kita memang Betul. menceritakan ya itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Ya, sebenarnya ya mungkin maksud Bang Ferry ini baik, tapi mungkin ada kata-kata yang harus diperhalus gitu ya. Nah, yang masalah ngeden Betul. 2, 3 kali ini kan sebenarnya tergantung fisik wanita lagi sebenarnya. Jadi, Betul. ada Nah, yang bahkan ada yang katanya tuh, sampai sejaman itu belum ngeden-ngeden keluar gitu loh. Karena apa? betul. Katanya susah keluar. Nah, itu yang seperti yang tadi Kak Sana bilang, mungkin terlalu sempit, terus pembukaannya tuh belum terlalu lebar gitu ya. Kok saya seperti kayak, Hmm.
wanita ya, tahu banget. Sebenarnya saya tahu hal-hal kayak gini karena itu sih, karena saya kan mendengar cerita orang tua, terus buka-buka berita, buka-buka video ya tentang ya eh, orang-orang pada saat persalinan sih. Makanya agak tahu sedikit lah. Ini kan untuk menambah wawasan saya sebagai calon papa muda. Anjay. Astaga. Ya udah, yuk lanjut. Oke, lanjut ya. Padahal metode sesar itu hanya digunakan untuk wanita-wanita yang memang terkendala lahir normal. Misalnya kayak dia mempunyai asma, dia mempunyai riwayat sesak napas, dan atau memang kondisi bayinya yang tidak bisa lahir normal, ya kan? Nah, itu diambil tindakan sesar. Coba deh kalian lihat di luar negeri, semuanya diusahakan lahir normal. Cuma di negara kita aja nih yang dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar. Karena apa? Karena katanya ya biarin aja, lagian pakai BPJS kok, ditanggung BPJS. Ininya dipakai, walaupun kita ditanggung sama BPJS, kalau bisa normal ya kenapa nggak normal aja, ya kan? Terus kalian beralasan bilang lahir sesar juga perjuangan loh, sakit loh. Lah iya. Padahal kalau misalkan ada yang mudah, kenapa kalian cari yang sakit? Padahal lahir normal itu nggak sakit loh. Sakitnya cuma sekali doang, paling seminggu 2 minggu. Ayolah, mulai sekarang untuk kalian wanita hamil, rajin-rajinlah beraktivitas, jangan keseringan tidur. Ini adalah pesan saya dari seorang suami yang sudah berpengalaman melihat istri melahirkan normal karena keseringan aktivitas. Oke. Jadi kan di poin ini ya, dia juga ada menjelaskan sih. Si Pak Ferry ini kan ada menjelaskan bahwa tindakan sesar itu diambil dalam kondisi yang kayak darurat gitu loh. Mungkin ada penyakit bawaan, kondisi bayinya, dan lain sebagainya. Intinya tuh alasan lain. Nah, jadi kan ini kan disclaimer sebenarnya sih kalau menurut saya ya. Iya. Nah, itu. Terus kan dia juga tidak merendahkan sesar nggak sih? Kan dia kan juga bilang melahirkan secara sesar itu sakit juga loh. Itu kan dia tidak merendahkan sesar gitu. Kan dia kan nggak bilang sesar itu mudah kan. Nah, terus dia lebih ke mungkin kalau yang saya tangkep gitu kan, lebih ke yang ini sih, yang ngeri itu, yang masalah mentang-mentang ada BPJS itu, itu yang ngeri. Disclaimer dulu ya, saya belum pernah punya pengalaman melahirkan anak ya, jadi kan nggak tahu. Tapi kalau ada kata-kata yang sering saya dengar bahwa kalau melahirkan normal itu sakitnya itu 1 kali, sedangkan kalau sesar itu atau operasi itu efeknya tuh bisa sampai seumur hidup gitu. Nah, kan di sini kan dia mungkin lebih ke mengedukasi gitu kan. Gitu sih yang saya tangkap ya, Bang Amin. Oh iya, ada kata yang mungkin yang bikin netizen naik darah juga sih, yaitu dia bilang apa, melahirkan normal tuh sakitnya 1 minggu, 2 minggu doang. Itu sih ya. Kayak gitu. Kalau pendapat saya sebenarnya kurang lebih sama ya dengan Kak Sana. Sebenarnya di sini Bang Ferry tidak merendahkan melahirkan sesar itu ya udah gagal menjadi ibu, enggak ya. Karena saya baca-baca komentar itu banyak banget komentar pedas gitu ya. Bahwa seakan-akan Ko Ferry itu merendahkan sesar, padahal setelah saya nonton enggak kok ya, aman-aman aja. Cuma saya nggak tahu ya, netizen itu mungkin dia salah pemahaman terhadap kata-katanya Bang Ferry, padahal ini udah mudah dimengerti sih ya. Dan sebenarnya ya saya juga punya satu kakak ya, dia melahirkan dengan sesar 2 kali, 2 kali sesar. Itu karena ada alasan tertentu, karena dulu kakak saya itu dia pernah kista. Jadi kata dokter dia itu nggak bisa lahiran normal lagi. Jadi mau nggak mau harus pakai sesar gitu loh. Nah seperti yang tadi Bang Ferry bilang, kan katanya ya kalau lahiran sesar itu kan pasti ada alasannya kan. Nah terus kata Bang Ferry ya katanya alasan sesak pernafasan, asma, dan kalau pengalaman pribadi saya yaitu kakak saya itu karena salah satu alasannya juga karena itu dulu pernah kista jadi nggak bisa lahiran normal. Nah kalau ini kan wajar ya, ini kan bukan maksud
dia sendiri yang mau sesar. Padahal sesar itu kalau saya lihat kakak saya sendiri itu menderita banget sih, karena sakitnya tuh Mm-mm. minta ampun. Setelah selesai operasi, waktu itu saya ada di rumah sakit. Ya, saya lihat dia selesai operasi, terus kan pasti masih ada bekas luka dong, itu masih sakit sekali. Dan saya lihat itu kata dokter harus apa tuh rajin-rajin apa tuh gerak sana sini gitu ya, minimal tuh mondar Mm. mandir pelan-pelan gitu. Itu menderita banget karena apa, kakak saya tuh teriak kesakitan gitu loh. Nah itu ya, kalau misalnya bisa lahiran normal ya lebih baik lahiran normal sih kata saya ya, karena lahiran sesar itu sangat menderita. Nah, kalau Iya, kita kebetulan lahir sesar karena kondisi yang kayak yang tadi dijelasin, yang nggak bisa lahir normal gitu kan. Nah, itu berarti Anda bukan termasuk ke dalam kelompok orang yang dimaksud gitu loh. Kenapa langsung benar. jadi kayak naik darat, tersindir gitu kan. Yang lebih ekstrimnya kan Hmm, ada yang komen tuh bahwa eh, saya pas melahirkan aja kerja kerja keras gitu, jaga toko, udah pokoknya tuh kerja keras gitu kan. hmm, Nggak tidur-tiduran lagi, tapi saya tetap, harus lahir sesar. Karena apa? Karena pinggang saya sempit. Nah, berarti itu kan udah menjadi alasan bahwa Anda itu ya pinggangnya sempit gitu loh, bukan karena malas gerak gitu. Berarti Anda tidak termasuk ke dalam ini. Kan di sini kan juga udah dijelasin gitu. Sebenarnya kontennya itu lebih ditujukan kepada orang itu yang karena dia merasa dia sedang apa namanya, mengandung, dia tuh kayak hmm, kebanyakan tuh bermalas-malasan, mungkin itu kali ya. Ini kan memotivasi orang tuh benar. supaya lebih rajin untuk Hmm, gerak. Karena apa? iya. Menurut penelitian ilmiahnya juga itu emang ada risetnya bahwa kalau sedang mengandung itu tuh harus banyak gerak gitu. Tapi kan jangan berlebihan gitu loh. Kan udah dijelasin Hmm, juga sih kayak gitu. Karena apa? hmm, Kalau kita hanya tiap hari tuh bayangkan loh ya 9 bulan 10 hari kan nggak mungkin kita rebahan terus gitu kan. Nah, takutnya apa? hmm, Bayinya itu bisa obesitas gitu. Nah, nanti ini hmm, juga bisa menjadi salah satu pemicu kenapa harus memilih jalur sesar. Nah, itu maksudnya tuh kalau bisa mencegah, kenapa enggak? Tapi ketika Anda udahlah benar. mencegah, tetapi ujung-ujungnya masih sesar, ya udah gitu loh. Berarti Anda tidak termasuk ke dalam salah satunya gitu. Ngerti nggak ya? Benar. Mudah-mudahan netizen FB ini ngerti apa yang disampaikan Kak Sana ya. Menurut saya ini udah sangat jelas sekali sih. Bahwa ya yang disampaikan Kak Sana itu kan udah benar gitu loh. Jadi kalau misalnya netizen FB masih gak ngerti, ya berarti dia harus nonton berkali-kali supaya paham apa yang dimaksudkan oleh Kak Sana gitu ya. Sebenarnya kita ini netral gitu loh kan. Tapi kalau Hmm. menurut pandangan saya ya, kenapa hal hal seperti ini sampai begitu mengundang kemarahan netizen, itu karena mungkin ada 2 hal nih. Antara ya, yang pertama netizen itu nggak nonton videonya sampai habis, itu yang pertama. Maaf Hmm. ya, bukannya Hmm. merendahkan ya, tapi ini fakta loh ya. Bahwa masyarakat kita Hmm. itu masih banyak yang nggak tahan kalau nonton video tuh yang durasinya panjang dikit, mereka tuh nggak tahan. Jadi dia tuh nonton video Hmm. paling 10 detik, 20 detik. Nah, terus habis itu Hmm. apa, jari bergerak lebih cepat daripada kepala gitu loh. Nah, kalau kaki Hmm. bergerak lebih cepat daripada kepala itu emang ada risetnya ya, secara sains masuk tuh karena pengaruh gravitasi, tapi nggak mungkin kita jelasin karena pasti nggak ngerti itu. Hmm. Nah, Ya. itu tuh jarinya tuh bergerak lebih cepat gitu loh, geram gitu kan, udah langsung main Hmm. menghujat gitu. Padahal dia tuh belum menonton sampai habis. Tuh terus yang kedua, bisa Hmm. jadi udah nonton sampai habis tapi tidak bisa mencerna atau memahami apa yang dia tonton. Padahal kalau menurut saya loh ya, Benar. kata-kata yang digunakan oleh si Pak Ferry ini itu udah mudah dipahami sih ya, Iya, kalau menurut mudah saya sih udah dipahami. mudah dipahami sih ya. Ya cuman Cuma emang agak pedas beberapa ya mungkin diksi ada doang yang dipakai, kata-kata nah itu. pedas sih ya. Itu yang mungkin harus diperhalus gitu. Hmm. Betul. Oke guys, sekarang kita masuk ke sesi baca komentar ya.
Kita Kita mah langsung mereview masuk ke yang komentar pertama. netizen ya, yang mengerikan itu sekali. Iya, kita langsung baca yang pertama, yang ini ya. Dari beberapa konten-konten kamu yang saya lihat, apa-apa ngomongin istri lu super duper perfect. Tapi itu kan pandangan lo, bosku. Tak bisa disamakan dengan pandangan orang. Paham nggak lu? Contoh lu bilang istri lu natural itu bagus, cantik alami. Bla bla bla. Sadar nggak lo? Pandangan orang lain seperti apa? Maaf ya, bukan maksud menghina. Cuma sedikit kasih pemasukan, mana tahu masuk di mata dan otak lu yang kelewat pintarnya. Ngai aku, bini lu sebenarnya cantik. Tapi efek muka terlalu natural. Macam tidak terawat, muka kusam, bibir pucat. Astaga, kayak gimana ya? Hidup tidak susah macam orang susah itu muka. Apaan sih kok nggak jelas? Nggak yang nggak yang orang susah susah muka pas-pasan aja nggak gitu amat mukanya. Oke, saya langsung kasih pendapat dulu ya. Merinding ya. Nanti saya bakal munculin ya, komentarnya, tapi namanya saya samar ya. Aduh. Oke. Sebenarnya ini parah banget sih. Ini udah di luar konteks loh, ya. Kok sampai-sampai menghina atau ini udah termasuk membuli juga sih. Menghina atau membuli ke apa tuh? Ke personal gitu loh. Betul. Kalau misalnya kita mau bahas ya, emang apa salahnya sih kalau misalnya ada suami yang muji-muji istrinya gitu. Kalau misalnya kamu merasa sakit hati, berarti itu yang hati kamu yang harus dipertanyakan gitu loh ya. Ini benar-benar bikin saya emosi. Ingat ya, saya tetap netral. Tapi komentar ini bikin saya janggal banget. Padahal apa? Aduh, gue sampai emosi sampai lupa anjir. Padahal ini udah di luar konteks banget gitu loh ya. Ini udah sampai menghina fisik loh. Jadi apa hubungannya dengan konten yang disampaikan oleh Bang Ferry ini? Ini udah di luar konteks ya. Jadi kalau misalnya memang mau komentar ya, ya sesuai konteks ya, apa yang disampaikan oleh si konten kreator gitu loh. Jadi Oke, kalau menurut saya, yang pertama tuh ini tuh nggak nyambung gitu loh. Sebenarnya kita nggak mau komentar banyak ya soal komentar yang satu ini tuh karena nggak nyambung gitu. ya. Nah, terus dia udah menyerang ke personal gitu. Sebenarnya kalau udah ke masalah fisik, ya emang benar. Cantik itu kan relatif kan. Jadi standar kecantikan orang itu kan beda-beda gitu loh. Nah, mungkin kalau menurut si Bang Ferry ini istrinya cantik, ya udah itu kan menurut dia. Ah, kalau menurut Anda dia jelek, ya udah gitu kan menurut Anda gitu. Karena apa? Mungkin sebagian orang standar kecantikannya harus ya bibirnya harus tebal-tebal, harus agak doer gitu. Make up-nya itu harus 8 mili gitu kan. Mungkin ya matanya gede-gede kayak bidadari, yang cantik jelita gitu, bermata jeli. Mungkin ada yang seperti itu juga gitu. Nah, kalau ini tuh sebenarnya kalau menurut saya tuh udah nggak nyambung gitu. Kalau di sekolah ini tuh dia itu bukan dapat nilai 0 lagi, tapi udah diusir sama gurunya karena nggak nyambung. Ujian Karena salah matematika udah menyimpulkan takut pramuka, sesuatu itu. ya. Nah, satu lagi ini nih. Nah, pandangan orang lain seperti apa? Nah, itu kan artinya kalau misalnya orang memandang lain, itu kan artinya dia punya perasaan iri gitu loh ya. Menurut Kak Sana bener nggak? Kalau dia merasa nggak enak banget untuk dipandang, ya udah, kamu scroll aja gitu loh, lewat aja. Kamu nggak usah merasa sakit hati. Berarti kalau kamu komentar seperti begini, itu kan artinya mungkin berarti kamu udah dari dulu-dulu nih, kamu pantau-pantau ini akun, ya. Sehingga kamu Kalau bisa, menurut saya nih daripada mengkritik ya dari konten yang disampaikan ini lebih ke menghujat sih. Menghujat iya. dan ya itu membuli secara personal gitu loh. Udah, pokoknya ini nggak nyambung, cacat logika. Udah, Iya. keluar konteks. Dan satu Lanjut, logika ya guys ya. Udah, next ya guys. lanjut. Oke, yang satu ini agak kasar ya. Kayaknya saya nggak mungkin langsung bacakan keluar karena ini benar-benar nggak ada etika lagi.
Nyikong, lihat dong. Ini Titik-titik, titik-titik. titik-titik Veriko. Mulutmu udah melebihi mulut mak-mak. Lu berani ngomong begitu karena istri lu sebelum nikah sama lu, dia udah pengalaman lahiran normal anak pertama dan keduanya sama suami pertama. Lahirin anak lu yang ketiga dan keempat, gimana nggak satu kali dan kenapa nggak bilang kayak lagi kentut aja? Oke, bagaimana tanggapan Kasana? Kalau yang pertama sih, ini tuh oke lah kalau Anda sebenarnya poin yang dia mau kritikan itu juga ada masuk akalnya, yaitu mungkin udah lahiran ketiga dan keempat itu lebih gampang, mungkin itu ya poin yang mau disampaikan. Tapi Hmm, sangat disayangkan hmm, kalimatnya itu benar-benar tuh kayak mencerminkan orang yang bukan masuk menghina loh ya, yang kayak udah nggak ada bahasa yang lebih tepat lagi gitu loh. Sehingga nggak ada pilihan hmm, lain selain ngomong kasar, dalam arti apa, bawa-bawa kelamin gitu loh. iya, Nah, kayak iya, gitu sih ya, heran juga apa hmm, dia nggak malu ya? Soalnya kalau saya bilang, jenis kelamin secara langsung kayak gitu tuh, itu hmm, saya tuh merasa malu, apalagi ini kan sosial hmm. media gitu kan. Ini kan udah termasuk jejak digital loh. Apalagi foto Betul. kamu tercantum, terpampang nyata di sana. Besar banget lagi. Apa nggak malu? Itu kan udah mencerminkan bahwa kamu orangnya seperti itu. Gitu loh. Kebiasaan sebenarnya sih, Iya. kebiasaan. Oke, Kebiasaan. lanjut. Udah gitu banyak orang yang ngedukung. Nah, gimana dia nggak makin senang gitu loh. Gitu Oh, loh. mungkin mereka tuh lingkungannya itu emang sehari-hari tuh, kalau mau nyapa temannya itu pakai nama-nama alat kelamin, mungkin kayak gitu ya, mungkin loh ya, ini kan dugaan saya ya, Nah, menduga kan oke sih. boleh dong, menduga kan Iya. boleh dong ya, mungkin. Hmm, ya mungkin ya guys, mungkin. Kurang ngerti Oke. juga ya kenapa begitu ya. Ih, merinding Iya. sih kalau emang Oke. menyapa teman dengan, menggunakan kata-kata kelamin itu. Hmm. Takutnya jadi pelecehan, bukan apa-apa, kan sensitif. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jangan makin tua cara bicara macam bocil bosku. Jangan sama-samain istri lu dengan istri-istri orang lainnya. Kamu pikir sesar itu tidak membahayakan mumil? Tidak ada perjuangan gitu. Punya otak nggak? Kalau bisa lahiran normal, emang ada yang mau dibelek perut dan rahimnya? Gimana tanggapan Kak Nana? Kalau yang ini, menurut saya dia nggak ngerti sih ya dengan konteks yang disampaikan di video itu nggak sih? Soalnya kan dia bilang nih, jangan sama-samain istri lu dengan orang lain. Oke itu oke ya. Karena kan si Hmm, Mak Ferry ini kan menceritakan dari pengalaman dia gitu kan, poin pertama. iya. Terus dia Hmm, bilang, kamu pikir sesar itu tidak membahayakan bumil. Emang si Pak Ferry itu ada bilang kalau sesar itu tidak membahayakan? Kan enggak kan? iya. Terus dia bilang tidak ada perjuangan gitu. Ini kan langsung nih. Padahal dari konten yang saya lihat yang durasinya hampir 3 menit itu tidak ada Hmm, kata-kata yang merendahkan atau meremehkan orang sesar. Itu loh. iya, benar. Kayak gitu kan Kebanyakan kan itu. dia kan tadi kan si Pak Ferry ini kan bilang, kamu pikir melahirkan sesar itu nggak butuh perjuangan ya? Tadi dia bilang apa sih ya? Ya nggak sakit itu gitu kan. Ya emang Hmm, sakit. Berarti kan dia juga bilang kalau sesar itu juga sakit. Justru sesar itu sakitnya itu lebih lama, yaitu apa efeknya seumur benar. hidup gitu. Makanya Bang Ferry ini menganjurkan lebih itu lahiran normal Nah, kan dia aja bilang gitu loh. satu lagi nih, kalau bisa lahiran normal emang ada yang mau balik pelur dan rahim. Ini pasti nggak nonton video Hmm. sampai habis nih, langsung komentar nih. Ini contoh-contoh kalau Benar. jari bergerak lebih cepat daripada kepala itu. Kan udah disclaimer Benar. kalau kalau bisa Hmm. melahirkan normal ya normal, tetapi ada beberapa kondisi yang emang nggak Hmm. bisa gitu. Padahal udah jelas loh di videonya loh ya. Ini sih kayaknya nggak nonton sampai habis sih, kalau Hmm. nonton sampai habis pun mungkin nggak ngerti kali ya. Aduh, ngeri sih ya. Nah iya benar Kak Sana. Berarti kalau kayaknya orang ini tuh nggak nonton sampai habis ya. Kalau dia nonton sampai habis, itu pun saya nggak tahu juga kalau misalnya dia nggak ngerti, padahal udah nonton sampai habis, berarti dia ada cacat logika ya. Eh, dia Eee, salah dalam menyimpulkan gitu loh. Sebenarnya kalau dibandingin cacat logis sebenarnya lebih ke, bernalar rendah itu. Jadi kalau ada, Iya. yang agak berat-berat Hmm. bahasanya itu dia nggak ngerti.
Itu sih, lebih ke itu sih ya. Hmm, Makanya saya sering bilang harus perbanyak baca, mendengar tuh dalam arti bukan dengar-dengar gosip loh ya, tapi mendengar video iya, podcast yang mungkin mengedukasi gitu, menambah benar. wawasan. Biar kita apa? Ya Iya, otak kita terlatih untuk bernalar lebih tinggi, menaikkan apa? Taraf berpikir itu netizen yang budiman. iya. Lanjut ke satu komentar Oke, lagi. lanjut satu komentar lagi ya. Nah, kalau ini Mm-mm. saya sangat salut ya. Kalau ini saya agak setuju nih. Di sini Mm-mm. saya bukan mau ngejudge ya kok, tapi mau koreksi atau kasih masukan dikit kalau menurutku ya, kata-kata edukasi itu mungkin kurang tepat. Koko bukan dokter kandungan, bukan bidan, atau pakar atau ahli dalam soal kehamilan. Minimal pernah ngerasain hamil, mana bisa menganggap pandangan Koko sebagai kata edukasi. Apalagi menjadikan istri Koko sebagai patokan untuk mengedukasi setiap fisik orang itu beda-beda, gak semuanya sama. Kalau Koko mau menyampaikan atau membagikan pendapat Koko, itu hak Koko, sah-sah aja. Karena setiap orang berhak berpendapat. Oh iya, satu lagi kok. Saya tahu Koko seorang content creator, tapi tidak semuanya yang ada di isi kepala Koko dijadiin konsumsi publik. Bagaimana nih tanggapan Kak Sana? Nah, kalau ini tuh contoh mengkritik, beda dengan yang tadi. Yang tadi Iya, itu lebih ke bedakan menghujat dan mengkritik. betul, yang tadi itu lebih ke menghujat dan menyerang personal sih. Nah, kalau ini nih contoh nih Ya, kritik yang membangun. Nah, yang kayak gini apa? benar. Kata-katanya tuh enak didengar, terus substansinya Iya, tersampaikan gitu. benar. Ya, emang Hmm. sebenarnya Jadi saya mau komentar sedikit juga ya. Ya, sebenarnya hmm, saya kurang lebih juga setuju sih dengan komentar yang satu ini tuh, yaitu hmm, kata-kata edukasi itu kurang tepat tuh ya, itu emang betul hmm, kurang tepat. hmm, Terus hmm, tapi ya ini nih, tapi di satu sisi kan, kalau dia kan mengatakan kakak ini kan mengatakan kurang tepat tuh betul, emang kurang ya, tapi bukan berarti tidak tepat, tapi kurang. Karena apa? Karena ya, bukan berarti opini yang dia sampaikan selama 3 menit itu omong kosong doang, enggak juga. Kan beberapa poinnya iya, tuh kan emang masuk kan, contohnya tuh hmm, sejak awal ya, padahal sejak awal video udah dikatakan bahwa salah satu kebanyakan wanita di Indonesia itu melahir dengan cara disesar itu adalah karena kurangnya aktivitas. Nah, itu kan emang benar kan? Jadi ini pun hmm, meskipun bukan keluar dari mulut seorang dokter gitu, ini kan fakta gitu loh, bukan berarti langsung tidak hmm, valid gitu. Begitu sih ya. Ya kurang lebih benar. setuju dengan pendapat yang kakak yang satu ini. Nah, ini baru ini ya, Iya, mengkritik yang membangun. iya. Seharusnya netizen-netizen itu ya bisa menggunakan kata-kata yang lebih bagus seperti kakak ini gitu loh ya. Kritik yang membangun, yang tidak mencela, yang tidak menyerang personal gitu loh. Sebenarnya setelah saya membaca beberapa komentar itu saya menyadari satu hal juga sih. Yang menghujat secara ekstrim sampai bawa-bawa visi masalah personal tuh kebanyakan tuh mohon maaf ya, rata-rata orang yang mungkin kurang berpendidikan kali ya. Terus kebanyakan tuh kayak orang tua itu. Kalau yang tadi yang kritik membangun itu kan anak muda tuh. Nah, kayak gitu Hmm, kan. Jadi iya, iya, cara betul, betul. berpikirnya anak muda, kata-kata yang dia sampaikan itu emang emang ada perbedaan kalau kita mau bandingin dengan yang orang tua gitu. Di sini kita bukan mau menghina atau bagaimana ya, tapi ini memang bisa dilihat dari cara orang berkomentar gitu loh. Apakah dia orang yang memang berpendidikan atau enggak gitu. Kalau kalau misalnya kamu memang orang berpendidikan, kamu itu tidak sembarangan berkomentar ya, tidak sembarangan sampai menyerang fisik ya, menyerang personal. Seharusnya kamu bisa menelaah dulu ya video tersebut sampai habis, baru kamu boleh berkomentar gitu. Pendapat netizen yang share video ini ya, dengan Hmm, caption, siapa yang bilang sering beraktivitas itu dijamin akan normal gitu kan. Saya hmm, juga dari awal hamil sampai mau lahiran kerjain tugas rumah. Banyak gerak, tapi sama aja. Sesar karena pinggang sempit. Kalau pinggang sempit mau gimana paksa, normal juga nggak akan bisa normal. Ya, sebenarnya tuh gimana ya?
dia kan share video ini kayaknya mungkin nggak nonton sampai habis kali ya. Mungkin itu kali ya, Ho. Maaf logatnya keluar. Mungkin itu kali ya. Soalnya kan di sini kan kalau menurut yang saya nonton ya sampai 3 menit gitu kan. Si Pak Ferry ini tuh enggak menjamin gitu loh. Dia kan bilang salah satunya, bukan satu-satunya. Nah, Nah, itu harus dibedain loh ya. Saya tuh curiga tuh, bukan curiga sih, emang udah terbukti sih. Banyak masyarakat Indonesia tuh nggak bisa membedain, seperti saya bilang, makan sendok udah makan pakai sendok, itu. Nah, ini kan dia bilang salah satunya, bukan satu-satunya fix. Berarti apa? Tidak ada jaminan. Astaga, itu kan logika dasar. Nah, terus kan di sini dia juga menerangkan kan, bahwa dia itu pinggangnya sempit karena harus sesar. Nah, berarti kan masuk ke poin yang terpaksa iya, harus gitu loh, kan udah iya, dijelasin di akhir videonya. iya benar. Padahal udah disampaikan sama Aduh. Bang Ferry sih, kan ada alasan tertentu yang hanya boleh sesar. Nah, berarti kamu salah satunya. Nah, berarti ini kayaknya kamu ikut-ikutan ini, ikut-ikutan apa tuh memviralkan, nggak nonton sampai habis videonya, ataupun Inilah ya, seperti yang tadi kita bilang, kamu udah nonton sampai habis, tapi kamu nggak paham gitu loh. Jadi inilah salah satu bernalarnya itu contoh random. kali ini ya. Apa? Maaf. Inilah salah satu contohnya kalau jari bergerak lebih cepat daripada kepala. Ini nih contohnya kan. Benar. Maaf ya, Iya, bukan bermaksud merendahkan ya. Tapi iya. ya semoga bisa dimengerti bahwa ini tuh Mhm. emang sejak awal tuh mungkin salah pemahaman. Iya. Yang lebih ngerinya lagi di komentarnya itu banyak yang mensupport juga gitu. Berarti Mhm. mungkin sama ya, agak ngeri juga ya kenapa bisa sampai Sebenarnya seperti itu ya. rata-rata ya, kalau saya lihat tuh kebanyakan ada yang apa tuh cuma ngikut-ngikutan ya, mungkin nggak nonton sampai habis videonya, ikut-ikutan menjatuhkan, memviralkan gitu. Meskipun ada yang dukung, ada yang hujat ya, gitu sih. Jadi harus dipertanyakan apakah memang eh, kalian ini ada nonton sampai habis apa enggak gitu loh. Kenapa bisa sampai hujat sampai segitunya gitu sih. Iya, agak ngeri sih ya kalau berhubungan dengan netizen ya mohon maaf bukan merendahkan lagi sekali lagi taraf berpikirnya tuh masih rendah. Jadi video yang simple aja masih susah dicerna. Astaga. Hmm. Ini ya bukannya menyalahkan pemerintah, tugas pemerintah. Biar apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa Bangsa, gitu. Mendapat bener. pendidikan itu hak asasi manusia loh ya. Nah, kayak gitu. Nih, beredar juga nih video parodi. Parodi Hmm. yang angkat galon, angkat semen gitu, angkat kursi, angkat kursi Nanti gitu kan. nanti bisa kita cantumkan. Nanti wajahnya di blur kali ya. Sebenarnya ini juga cacat logika nggak sih? Padahal kan Iya. padahal udah jelas loh ya. Ini sebenarnya kita netral ya, jujur kita netral. Hmm. Cuman justru karena kita netral, kita tuh harus tuh menerangkan gitu loh. Nah, kan di video itu kan udah dijelasin, jangan sampai kecapean atau enggak berlebihan gitu. Kok orang-orang kok malah angkat beban, kan ada Iya, bilang melahirkan harus angkat beban. Nah, itu yang poin yang mereka tangkap. iya. Aduh, setidaknya Hmm. kamu tuh pakai logika gitu loh. Emang siapa sih Hmm. yang lagi melahirkan itu angkat beban gitu kan? Iya. Angkat semen, angkat kursi Hmm. yang gedenya tuh minta ampun gitu. So Iya. kalau kata saya netizen tuh lebih ke lebay nggak sih? Udahlah nggak Iya, memahami terlalu. konteks, lebay lagi. Menurut saya terlalu ngikutin yang lagi viral, ngikutin apa tuh cacat logika dari masing-masing orang, dan akhirnya apa? Jadi turun temurun gitu, dan sampai ada Betul. parodinya. Itu kan harus dipertanyakan cara berpikirnya mereka itu bagaimana. Durasi yang 3 menit itu kan mereka tuh tangkap poinnya tuh itu, hamil jangan lebay biar nggak usah ngeden lagi ah. Iya, Tinggal keluar terus kayak BAB. jangan. Itu poin yang mereka Hmm. tangkep loh ya dari video 3 menit itu. Kan udah padahal udah jelas loh ya dijelasin manja dalam arti apa gitu loh ya. Ya Iya. kayak gitu sih.
begini aja lah, kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Ya, kita langsung masuk kesimpulan aja. Oke, saya dulu yang pertama, video yang disampaikan itu jelas. Terus yang kedua, reaksi netizen itu berlebihan, lebay, itu lebay. Karena apa? Mungkin nggak nonton sampai habis gitu loh. Atau enggak udah nonton pun nggak bisa mencerna gitu loh. Nah, kata-katanya gitu loh ya. Nah, terus yang ketiga, emang ada beberapa diksi yang digunakan oleh Pak Ferry ini yang terkesan meremehkan. Nah, ini yang salah sih. Tapi sebenarnya daripada masalah kalaupun saya mau menghujat video si Bang Ferry gitu kan, mau mengkritik, saya tuh justru lebih mengkritik dia tuh kayak terkesan meremehkan melahirkan normal, lebih ke itu sih ya, daripada maksudnya tuh kayak 1 minggu 2 minggu doang, itu kan kata-kata yang terkesan lebih ke meremehkan melahirkan normal, daripada kalau angkat galon dan lain-lain, jadi nggak usah sesar lagi, itu nggak nyambung gitu loh. Padahal poinnya itu kalau Anda mau kritik justru harus ke yang tadi, yaitu melahirkan 1-2 minggu doang, udah nggak sakit. Sebenarnya lebih ke itu sih poin yang seharusnya yang bikin netizen marah ya, tapi yang bikin mereka marah malah hal yang lain. Iya, yang tidak sesuai konteksnya gitu loh. Nah, kalau menurut Bang Amin sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya ya palingan untuk yang pertama untuk Bang Ferry dulu ya. Next time kalau memang mau bikin konten ya kita telaah dulu ya. Apakah konten yang kita bikin itu memang sudah layak untuk dipublikasikan atau belum ya. Dan dari perkataan kita apakah memang nyaman untuk dikonsumsi oleh publik ya, supaya yang nonton pun ya bisa nyaman gitulah ya. Nah, salah satunya yang tadi ini yang viral ini ya mungkin karena terlalu pedas sehingga ya netizen ya kebanyakan tidak bisa menerima, apalagi ditambah oleh orang-orang yang mungkin cacat logika. Terus yang kedua ya saya harap netizen bisa bijak dalam bersosial media ya. Ya salah satunya ya untuk cara berkomentar ya, harus bijak gitu loh. Ada yang komentar bahwa dewasalah dalam berbicara, padahal kamu sendiri tidak dewasa. Cara berkomentar seperti Anda itu kan seperti menjilat ludah sendiri gitu loh. Jadi kamu membuang lidah bukan pada tempatnya, sehingga kamu menjilat kembali gitu loh. Ada kata-kata Jadi, yang lebih keren sih. nah apa tuh? Buanglah ludah di tempat yang bersih, biar pas jilat kembali itu nggak kotor. Nah, itu. Mampus. Benar, benar tuh, benar. Dari pengamat politik loh ya. Benar ya. Nah, itu karena apa? Kenapa kita harus berhati-hati bersosial media? Karena sosial media itu adalah jejak digital gitu loh. Jadi harus hati-hati ya dalam bersosial media, bijak dalam bermain sosial media, karena sosial media itu jujur itu sangat ya berbahaya sebenarnya ya. Karena kita harus bisa memilah informasi yang ada ya, jangan langsung mengambil satu sudut pandang, harus 2 sudut pandang ya. Kadang kan ada orang yang ingin menjatuhkan seseorang ya, atau ingin merendahkan orang lain, itu kan harus hati-hati juga ya kita dalam menanggapi informasi yang ada gitu. Jadi kalau saya ya, saya rasa orang-orang yang di warga Facebook ini kebanyakan orang-orangnya tuh susah untuk menanggapi informasi yang ada gitu loh. Jadi makanya saya harap teman-teman bisa berbijak dalam bersosial media. Ya. Sebenarnya ya, singkat aja ya. Menurut saya itu sebenarnya kontennya biasa-biasa aja. Cuman ada netizen yang mungkin nggak bisa menalar gitu kan, otaknya nggak sampai gitu. Kita nggak merendahkan orang loh ya, tapi memang fakta gitu Iya. kan. Terus langsung men-share. Nah, dan teman-temannya itu kebetulan kan orang yang sama dengan dia juga taraf berpikirnya. Makanya satu sama lain tuh jadi nyambung, jadi viral. Lebih celakanya apa? Belum lihat videonya tuh sampai habis, udah menarik kesimpulan. Jari lebih cepat daripada kepala gitu.
gitu. Terus Benar. plus ada oknum-oknum ya yang memanfaatkan hal ini buat dapat duit itu. Supaya bisa menaikkan kontennya gitu kan. Betul. Sebenarnya kita bikin konten Iya. tuh karena kita geram doang loh ya. Sebenarnya ini Maksudnya udah bukan. sebenarnya ini udah di luar konten kita sih sebenarnya. Cuma karena Betul. kita ngerasa, aduh ini hal layak untuk dibicarakan oleh kita nih, gitu loh. Betul. Karena Sebenarnya begini Bang Amin, alasan kita bikin konten itu bukan mau numpang tenar atau apa, karena kita tuh lihat nih, ketika nih, mohon maaf ya yang SDM rendah yang keluar kor-kor itu udah nggak terbendung gitu loh. Sedangkan orang yang hmm, mempunyai opini yang yang berlawanan itu cenderung tenggelam. Makanya kita harus muncul dengan sesuatu yang di luar pendapat mereka gitu. Maksudnya iya melihat dari perspektif yang lain gitu. benar. Itulah kenapa kita membuat konten ini supaya kita teman-teman semuanya bisa menilai sudut pandang lain, jangan hanya dari satu sudut pandang saja. Karena saya lihat teman-teman di sini tuh udah memandang satu sudut pandang doang, karena Iya, semuanya ikut-ikutan gitu loh, tanpa ini melihat ini sudut pandang lain. ini tuh sebenarnya juga ada kata kasarnya sih. Kasar dalam arti gini ya. Nah, dijelasin. Ibarat Hmm. apa tahu nggak? Ibarat sampah yang mengapung di sungai. Jadi ikut arus nih. Jadi satu Hmm. gelombang arus besar ke sini, semua ikut ke sini ya. Nanti nanti Hmm. bahayanya apa? Bisa tiba-tiba balik arah. Jadi semua Hmm. ke sini. Nah, itu. Itulah bahayanya sosial media ya. Satu Hmm, orang satu orang ngehujat semua. Nanti kalau misalnya betul. memang ternyata dia nggak melakukan itu, nah baru nanti semuanya kembali lagi, membela lagi gitu loh. Harus was-was ya, harus waspada, harus hati-hati. Aduh lucu, lucu sih sebenarnya. Ya udah, Iya, saya kira konten kita tuh awalnya mau singkat iya, tapi kok jadi panjang ya. iya. Kayaknya hampir sejam nggak sih ini? Semoga enggak loh ya. Saya harap ya mentok-mentok 20 menit lah. Mungkin banyak kan dipotong. Oke lah Kak Sana, sampai di sini aja ya. Karena kita juga di sini beda 2 jam ya, saya dengan Kak Sana. Di sini udah jam setengah 11. Kalau di Kak Sana tuh waktu Indonesia Barat ya, yaitu Hmm, jam setengah 9 ya. betul. Ya, jadi udah malam banget kalau di tempat saya. Oke, see you Kak Sana, bye bye.